Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Waluyo Rosmala. Oke, kali ini kita akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional, khususnya untuk persamaan irasional. Bentuk umumnya di sini ada 3 ya. Jadi yang pertama akar fx sama dengan c, yang kedua akar fx sama dengan akar gx, yang ketiga akar fx sama dengan gx. Nah, dengan syarat yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 dan ruas kanannya juga harus lebih dari sama dengan 0. Dengan fx dan gx merupakan fungsi dari variabel x. Nah, untuk cara menyelesaikannya silahkan dilihat cara menyelesaikan. Ada 7 langkah ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengubah persamaan irasional ke bentuk umumnya apabila soalnya itu bentuknya belum seperti bentuk umum. Jadi kita harus rubah bentuknya ke bentuk umum. Nah, yang kedua, tadi kita harus menetapkan syarat bilangan atau fungsi yang di akar selalu lebih dari sama dengan 0. Jadi, yang di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, syarat hasil penarikan akar harus lebih dari sama dengan, artinya apa? Ruas kanan itu harus lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, kita menghilangkan tanda akar baik di ruas kiri maupun ruas kanan apabila keduanya bentuknya akar atau enggak ya. Intinya salah satu bentuk akar atau keduanya bentuk akar dengan cara mengkuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda akarnya. Nah, setelah tanda akarnya kita hilangkan, kita operasikan dengan cara mengkuadratkan dan kita peroleh hasilnya, maka kita cari langkah yang keenam. Kita cari apa? Cari irisannya, irisan antara langkah kedua tadi itu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga, ruas kanan harus lebih dari sama dengan, dan kelima itu akibat kedua ruas dikuadratkan. Nah, kalau langkah 1 sampai 6 sudah selesai, kita ke langkah ketujuh. Langkah ketujuh itu apa? Langkah ketujuh itu kita periksa hasil yang kita peroleh pada poin ke-6. Jadi kita kembalikan ke soal semula. Hasilnya sudah sesuai atau tidak. Apabila sudah sesuai, maka penyelesaian persamaan irasional sudah ketemu. Oke, kita next lanjut ke contoh. Oke, kita ke contohnya. Tentukan penyelesaian persamaan irasional berikut. Yang pertama, akar x ditambah 2 sama dengan 3. X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kita operasikan dulu syarat dalam akar. Jadi tadi langkah yang kedua, syarat dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi saya misalkan yang di dalam akar itu fungsi fx. Berarti x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan negatif 2. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu ruas kanan harus lebih dari 0. Nah, 3 jelas lebih dari 0. Nah, syarat yang keempat adalah kita selesaikan ini bentuk persamaannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Berarti apa? Nah, berarti x ditambah 2 ini kita kuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Kalau akar dikuadratkan berarti akarnya hilang. Berarti x plus 2 sama dengan 9. X sama dengan 7. Nah, kalau sudah kita iriskan. Nah, cara mengiriskannya bagaimana? Nah, ini kan min 2. Otomatis 3 itu di kanannya, 7 juga di kanannya ya. Sehingga karena 7 itu terletak di kanannya min 2, maka penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x sama dengan 7 dengan syarat x anggota bilangan real. Nah, jadi penyelesaian seperti ini.
Oke, kita lanjutkan yang kedua. Silahkan dilihat yang ke B ya. B adalah akar 3x dikurangi 2 sama dengan x dikurangi 4. Oke, kita cari syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah syarat dalam akar. Nah, syarat dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Maksudnya syarat dalam akar harus lebih dari sama dengan 0 gini. Oke, berarti 3x lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 2/3. Oke, kita lanjutkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua, ruas kanan ini ya, ruas kanan juga sama, harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 4. Kemudian syarat selanjutnya, kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Jadi langsung aja kita kuadratkan. Berarti akar 3x dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan x dikurangi 4 dikuadratkan. Jadi akarnya hilang sehingga menjadi 3x dikurangi 2. Yang ini x kuadrat min 8x ditambah 16. Oke, ini saya pindah ruas. Jadinya negatif x kuadrat plus 11x plus 14 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 11x ditambah 14. Betul enggak seperti ini? Salah, harusnya bukan 14 ini. Dan ini juga masih salah, harusnya berapa? Oke, maaf ya, agak ngadet sedikit nih. Nah, min 12 ini plus 16 pindah ruas ke sini itu bukan plus 14 tapi melainkan min 16. Berarti di sini plus 18. Berarti diperoleh pemfaktorannya adalah 2 dan 9. Berarti berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 9. Saya taruh di sampingnya sini ya. Nah, sehingga kita harus buat irisan antara 3 yang kita cari. Nah, syarat 1 dan 2 ya, syarat 1 dan 2 ini ada sama dengannya, berarti tertutup 2/3, lebih dari itu ke kanan. Kemudian yang kedua lebih dari sama dengan 4, ini juga sama, berarti kita harus cari penyelesaian setelah dikuadratkan itu yang lebih dari 4. Berarti kan ini HP1 diiriskan dengan HP2, maka diperoleh x lebih dari sama dengan 4. Sehingga nah, 2 itu apakah lebih dari 4? Tidak, berarti ini tidak memenuhi. 9 itu lebih dari 4 ya, ini memenuhi. Nah, jadi kesimpulannya, jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 9. Ya, jadi yang memenuhi adalah x sama dengan 9.
Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang C. Yang C itu akar X kuadrat plus 5X dikurangi 14 sama dengan akar 3X plus 1. Oke, kita syarat yang pertama, kita cari dulu syarat yang di dalam akar. Berarti X kuadrat plus 5X min 14 itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan ya, berarti 2 dan 7, berarti ini plus, yang ini min, berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 7. Nah, syarat akar sama syarat yang diruas kanan harus lebih sama dengan 0 kan sama, berarti 3X plus 1 lebih dari sama dengan 0, berarti 3X lebih dari sama dengan negatif 1, X lebih dari sama dengan negatif 1 per 3. Lebih amannya kita cari irisan dulu antara HP1 dan HP2. Ini kita gambar garis bilangan dulu ya, karena ada sama dengannya, berarti ini diarsir penuh, berarti negatif 7, yang ini 2. Nah, berarti positif negatif positif, karena lebih dari berarti yang dipilih adalah yang positif. Kemudian yang kedua itu lebih dari negatif sepertiga. Nah, negatif sepertiga itu di sini. Nah, berarti karena lebih dari sama dengan, berarti kan di sini yang dipilih. Nah, namanya irisan. Anggap aja ini yang memuat dua garis, yang memuat HP1 dan HP2. Irisan itu yang sama. Maka HP1 diiriskan dengan HP2 itu ketemunya apa? X lebih dari sama dengan 2. Jadi nanti kita harus cari yang hasilnya itu lebih dari sama dengan 2. Oke, yang ketiga kita kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh akar X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14 kuadrat sama dengan akar 3X ditambah 1 kuadrat. Karena dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, berarti X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14 sama dengan 3X ditambah 1. Nah, kita pindah ruas, berarti X ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini juga sama, kita faktorkan, berarti X berarti 3 dan 5. Nah, yang ini plus, yang ini min, berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini kan terletak kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, maka ini tidak memenuhi. Nah, 3 terletak lebih dari sama dengan 2, maka ini memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi, adalah berapa? X sama dengan 3. Oke, 3 contoh ini semoga kalian bisa memahami dan bisa mencoba ke contoh-contoh soal yang lain. Selamat mencoba.